wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ramdan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 6 Kita akan subtema 1 suhu dan sumber energi panas pada mata pelajaran IPA kita. Yang kedua, kita akan mengawati tentang perpindahan energi panas. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar ya. Ada seorang sedang memakai jaket di pegunungan, ada ibu sedang menjemur pakaian, dan gambar ketiga sedang memasak air. Gambar mana yang paling sering terlihat di kehidupan sehari? Mungkin ketiganya sering kita lihat ya. Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas yang berasal dari api dan matahari. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup juga memerlukan energi panas ya. Jadi sangat bermanfaat matahari itu. Energi panas matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat ya. Ini adalah manfaat energi matahari. Pertama, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian. Jadi banyak ya manfaat energi panas. Bukan hanya menghangatkan, bukan hanya sebagai fotosintesis bagi tumbuhan, tapi banyak manfaatnya. Coba kalian lakukan kegiatan berikut. Gosokkan kedua telapak tanganmu. Apa kamu merasa panas pada kedua tanganmu? Yang kedua, ambillah misal plastik. Gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan misal plastik itu. Apakah kamu merasa panas pada misal plastik? Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Ayo, apa yang kalian rasakan? Ya, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda sehingga timbullah energi panas pada percobaan di atas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Ya, jadi energi panas juga dapat dihasilkan gesekan antara dua benda dalam percobaan tadi ya. Coba kalian gesekan dua batu kering, gesekan dua kayu kering. Apakah dapat menghasilkan sumber energi panas? Tentunya iya. Karena zaman dahulu nenek moyang kita harus menggesekkan dua buah batu kering atau dua buah kayu kering agar dapat menghasilkan api. Namun zaman sekarang api mudah kita dapatkan dari korek api dan kompor gas. Jadi
Gesekan dua batu kering dan gesekan dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas ya. Kita dapat menghasilkan api dari hal tersebut, dari kegiatan tersebut. Jadi susah payah ya nenek moyang kita untuk mendapatkan sebuah api, sumber energi panas. Pada zaman sekarang sangat mudah. Ada korek api, ada kompor gas. Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, serta dapat dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Energi energi panas itu dapat dihasilkan pertama dari matahari ya, matahari, api, listrik, dan gesekan dua batu kering dan gesekan dua kayu kering. Ini bisa menghasilkan energi panas. Sumber energi panas terbesar tentu saja matahari, karena matahari itu menghangatkan seluruh yang ada di bumi ya. Banyak banyak sekali manfaatnya. Adalah contoh benda sehari-hari yang menggunakan energi panas. Apa aja? Pertama, benda untuk menanak nasi atau kita sering disebut magicom ya. Sumber energi panasnya yaitu listrik. Lalu ada kompor gas. Sumber energi panasnya yaitu api. Lalu ada setrika listrik. Sumber energi panasnya yaitu listrik ya. Yang terakhir yaitu lampu. Sumber energi panasnya yaitu listrik. Ini adalah benda-benda sekitar yang menggunakan sumber energi panas. Jadi sumber energi panas itu pertama api, kedua matahari, ketiga listrik, dan keempat adalah gesekan antara dua benda ya. Bisa dihasilkan dari gesekan dua batu kering dan kayu kering. Ayo mencoba ya. Coba kalian perhatikan tiga gambar benda tersebut. Ada es batu tetapi ditempatkan di tempat yang berbeda. Nomor satu. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Sama ya. Kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ya, pasti es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah gambar pertama, lalu diikuti gambar yang kedua, lalu diikuti gambar yang ketiga. Mengapa demikian? Karena gambar pertama itu lebih dekat dengan sumber energi panas, sehingga energi panas yang diterima itu lebih cepat dia terima. Berbeda dengan gambar yang ketiga, karena bendanya disimpan sangat berjauhan dalam energi panas ya. Dapatkah kamu menarik kesimpulan? Ya, jadi benda yang lebih dekat dengan sumber energi panas, dia akan cepat menerima energi panas. Kita lanjutkan membahas perbedaan suhu dan kalor. Pernah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Bagaimana kamu menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Ada yang tahu?
Kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirim informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betul. Indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Tetapi telapak tangan hanya bisa merasakan, oh, bahwa benda itu terasa panas atau terasa dingin. Karena indra peraba seseorang itu berbeda-beda ya. Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Tentu tidak bisa. Karena indra peraba itu hanya bisa merasakan panas atau dingin suatu benda. Ya, indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan pada gambar di samping? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah tinggi seperti daerah pegunungan, mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka itu sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau termometer ya atau temperatur ya. Panas, kalor, dan suhu adalah suatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Ketika batang batang logam dipanaskan, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya akan menurun. Ya, coba perhatikan gambar batang logam tersebut ya. Setelah beberapa saat, ujung B ikut panas. Hal ini karena terjadi perpindahan kalor dari ujung A ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel zat tersebut. Ya, jadi energi panas itu diterima dari yang lebih dekat. Ya, jadi ujung A akan terasa panas terlebih dahulu ya. Jadi Jadi energi panas itu dapat diterima dan dilepaskan ya. Semakin panas suhunya akan semakin meningkat. Suhu. Tadi kita telah membahas tentang kalor atau energi panas. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Jadi menggunakan satuan Celcius ya derajatnya. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalor dan diukur dengan
kalorimeter ya. Ini untuk menyatakan derajat suatu benda ya. Lanjutkan membahas perubahan akibat perubahan suhu. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan suhu dan kalor. Jadi semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, jika suhu turun, maka energi panas atau kalor akan dilepaskan dan akan mengalami penyusutan. Apakah kalian tahu yang disebut pemuaian? Penyusutan ya. Maaf ya, salah. Penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu. Pertama, pemasangan kaca jendela. Mungkin kalian pernah melihat ini ya. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Jadi ada ruang kosong ya, jadi dilebihin sedikit ya. Mengapa harus demikian? Nih, tujuannya memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruangan pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Dan juga kalau ada petir atau bunyi-bunyi yang keras, kaca tidak pecah ya. Selanjutnya, ban sepeda, motor, dan mobil. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Jadi, kalau kalian ingin mengompa ban, kalian jangan terlalu banyak udara yang dimasukkan. Apalagi pada pagi hari, kan pada pagi hari itu sangat sangat panas ya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban ini dapat mengalami pemuaian panas di pagi hari. Jadi udara yang terdapat di ban ini akan mengalami pemuaian ya. Akhirnya akan meletus jika kita terlalu banyak udara yang diisi dalam ban tersebut. Terus contohnya kawat kabel listrik dan telepon. Kalian pernah mengamatinya bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak menegang pada pagi hari, dan pada malam hari dia akan menegang ya. Pernah kalian mengamatinya? Ya, tujuannya kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan.
penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Jadi, pada pagi hari kabel listrik itu akan longgar ya, dan sedangkan pada malam hari itu akan menegang karena mengalami penyusutan. Pada pagi hari, kabel listrik akan mengendur karena pemuaian, dan pada malam hari akan menegang mengalami penyusutan. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangkan air panas? Apakah kalian pernah melihat itu? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian kelas. Jadi mengalami pemuaian, akhirnya pecah. Disarankan sebaiknya jika kaca dalam keadaan basah atau gelas dalam keadaan dingin, jangan kalian menuangkan air panas atau air mendidih karena bisa mengakibatkan pecah pada gelas tersebut karena mengalami pemuaian. Selanjutnya, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Mengapa ya demikian? Nih, tujuannya memberikan ruang pemuaian sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung, ya. Karena pada pagi hari kan biasanya panas. Jadi untuk menghindari pemuaian. Jadi kalau tidak dikasih celah, dia akan membengkok. Kalau membengkok, apa yang akan terjadi? Kereta api akan mengalami kecelakaan. Terus penggunaan termometer. Penggunaan termometer ini bisa terjadi pemuaian dan penyusutan. Tujuannya mengukur suhu panas tubuh. Mungkin termometer kan digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Apakah panas? Kalau demam kita sering menggunakan termometer ya. Nanti ditempelkan di badan kita ya, atau di ketiak kita. Setelah beberapa lama cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh ya. Jadi udara yang ada di termometer itu akan mengalami pemuaian. Tetapi ketika termometer tidak digunakan akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami penjelasan pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.